Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabil Mustafa Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil adzim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bin nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur masih diberikan Allah nikmat sehat, dan nikmat yang paling nikmat adalah nikmat istiqomah belajar. Itu adalah nikmat yang harus kita syukuri sepanjang hidup kita sebagai manusia. Dan mungkin juga sedikit sebelum kita masuk ke dalam apa namanya belajar kita, sedikitlah nasihat dari Ana bahwasanya nikmatnya belajar itu nanti akan lebih terasa ketika kita merasakan buahnya, ya. Kita hari ini capek gitu ya. Misalnya anak deh kemarin deh misalnya belajar mantik itu, ilmu mantik, ilmu logika itu bertahun-tahun nggak paham-paham. Mungkin gara-gara kena doktrin ya, bahwasanya mantik itu haram gitu kan ya. Kita kan apa, kalau di kursus kan kayak gitu ya, mantik haram gitu. Nah, akhirnya ke terdoktrin hingga menyebabkan kayak wah, ngapain belajar mantik, nggak penting. Nah, ternyata seluruh kitab ulama itu ditulis berdasarkan kaidah mantik, dan seluruh istilah-istilah mantik itu diucapkan oleh para ulama. Makanya dari saat itu kayak langsung kayak wah, berarti selama ini kita salah dong mendoktrin ataupun memberikan apa namanya pemahaman kalau mantik itu nggak penting untuk dipelajari. Udah kitab At-Tafsir aja tuh sudah cukup. Ah, ternyata masih belum cukup kitab At-Tafsir untuk bisa mengarungi sakofah Islamiyah ini. Alhamdulillah sering berjalannya waktu, dan ya udah hampir ada beberapa tahun. Alhamdulillah Allah bukakan pemahaman itu, dan Allah sedikit mulai apa ya, memberikan cahaya semangat lagi untuk belajar mantik lagi gitu. Awalnya mah nggak ngerti apa ini mantik, ilmu ini nggak penting, tapi akhirnya ternyata merasakan kenikmatannya dan merasakan dihinakan oleh ilmunya itu sendiri. Itu adalah momen di mana paling kita sakit, ketika kita dihinakan oleh ilmu yang dahulu kita anggap sebagai ilmu yang nggak bermanfaat, ilmu yang haram dipelajari, ila akhirih. Nah, itu kalau bisa nanti antum jangan pernah sesekali meremehkan ilmu ya, apalagi sampai menyalahkan ilmu itu jangan. Mungkin disalahkan adalah cukup kitanya aja. Kita sebagai pelajar yang mungkin belum 100% berusaha untuk belajar, sehingga kita malah jadi cenderung benci dan menghindari ilmu tersebut. Nah, itu aja mungkinlah. Wah, nasihat sedikit dari Ana, dan kita akan lanjut lagi pembahasan kita. Ah, Afwan ini. Ini Ana benar-benar lupa. Kita kemana sudah sampai bab apa? Ana belum buka juga rekaman juga yang kemarin. Mubtada dan khobar. Oke. Kalau terakhir banget Pertemuan itu kemarin kemarin Irob ini Ustaz, Irob yang Rob. sudah kobar. Nah, Tapi Irobnya sudah semua kan ya? udah mufrad, musana sama jamak udah Ya. sih. Oh, mufrad, jamak, musana udah. Oke, sekarang tinggal irob, Udah. irob yang lain ya. Oke. Iya. Oke, baik. Yuk kita coba.
Ya. Baik. Oh gini sih. Oke, udah ya. Kelihatan? Ah, ini maksudnya. Baik. Bismillah. Kita kemarin sudah mengi'rab masing-masing kalimatnya. Sekarang kita ke level yang lebih advance lagi atau lebih atas lagi dari i'rab segala i'rab biasa. Oke. Kemarin kita contohkan misalnya al-baitu jamilun. Oke. Coba Mas Aldari di i'rab gimana i'rabnya? Al-baitu jamilun. Aduh, ya itu masih di unmute tuh. Mute, unmute dulu Mas. Oh, ya, Ustaz. Nah, nggak apa-apa Mas, ada backgroundnya, ada backsoundnya nggak apa-apa Mas. Santai aja Mas. Iya, soalnya ada istri lagi ngajar juga sama Ustaz. Nggak apa-apa, santai aja. Bentar, ya. Itu baitu jamilun. Mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu fi akhirih. Baik, Jamil. Aduh, yang satu lagi jamilun ya. Jamilun. Jamilun, jamil, jamil. Khobaru mubtada'i, khobaru mubtada'i wa alamatu Kurang. raf. Oh, agak lupa tuh Ustaz, kemarin ada apa? Li'anahu itu ya. Bukan. Khabarul mubtada'i marfu'un. Khobar, khobaru mubtada'i marfuun wa alamatu rafihi Mm-mm. ad-dhammatu Mm-mm. al-zahiratu fi akhirih. Oke, baik. Kelas. Ya. Cukup. Oh. Kita jadi ngambil faedah juga, San. Ngambil belajar bahasa Inggris, San. Kalau tahun pakai in, San. Masuk. Enggak, Mas. Bercanda, Mas. Enggak. Tenang aja. Backsoundnya nggak berpengaruh kok. Tenang aja, Mas. Oke. Taib, itu benar sekali. Jadi khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, ini kelas kita kemana sudah selesai membahas seputar ini. Untuk yang sisa kemarin yang sudah antum yang sudah kita bahas, Allah nanti akan coba ana upload berikutnya dan kita akan langsung lanjut aja hari ini ke yang berikutnya. Oke, taib. Bismillah. Kita punya kalimat al-baitu jamilun. Yang mana tadi kita i'rab al-baitu merupakan mubtadaun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih, dan jamilun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kita punya mubtada wal khabar. Ini sudah kita keep menjadi satu kesatuan yang bernama jumlah ismiyah. Apa identifikasi kalau dia itu bernama jumlah ismiyah? Ini merupakan jumlah yang dibuat atau yang didahului oleh yang namanya isim. Dari mana isim itu bisa ketahui? Dari ada alnya ini. Al merupakan alamatul ismi. Oke. Berikutnya, bagaimana kalau kita ingin katakan bahwasanya Zaid rumahnya itu indah. Zaid rumahnya itu indah. Maka kita cukup tambahin Zaid saja di sini. Zaidun. Lalu kita taruh kalimat al-baitu jamilun ini persis semuanya di bawah.
Al-baitu, al-baitu, itu ya, jamilun. Taib. Berikutnya, langkah kedua kita, ini kalau kayak gini belum sesuai dengan kaidahnya orang Arab. Maka kita hapus uluf alif lamnya, kita ganti dengan domir atau kata ganti yaitu hu. Zaidun baituhu jamilun. Kalau sudah begini, maka sudah selesai dengan kaidahnya orang Arab. Baik ya. Oke. Berikutnya, contoh lagi. Misalnya kita punya apa? Misalnya kita punya al-madrasatu ba'idun atau ba'idatun. Sekolahnya jauh. Ya. Sama. Misalnya kita ini kan merupakan jumlah ismiyah kan? Madrasahnya mubtadaun marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Ba'idatunnya juga khabarun marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun zahiratun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya udah, kita pengen katakan Khalid sekolahnya jauh. Nah, udah, tambahin saja deh. Tambahin di sini kata Khalid, Khalidun, turunin semua kalimatnya. Al-madrasatu ba'idatun. Terus kita coret alif lamnya. Khalidun madrasatuhu ba'idatun. Madrasatuhu ba'idatun. Terus berikutnya. Kalau misalkan nama perempuan gimana Tat? Ya sudah, contoh misalnya Toyib. Misalnya Zaid kita ganti jadi Salma misalnya. Ataupun Nadia misalnya. Nadia. Ya. Nadia. Nadia rumahnya bagus. Berarti kita bilang an-nadiyatu baituha. Ya tadi baituhu, sekarang baituha jamilun. Oke. Terus misalnya siapa San? Nama perempuan San yang antum suka San? Wih, kok pakai suka-suka. Siapa San? Aisyah, Aisyah, jangan Aisyah San. Aisyah mah udah sering. Yang lain, yang lain, yang lain. Shakira, Shakira, oke, Shakira. Shakira, oke deh. Syakira. Jadi kata Syakirah dia. Orang yang bersyukur. Oke. Syakira madrasatuha madrasatuha ba'idatun. Nah, udah gini. Mudah kan buatnya? Ada kesulitan dalam memahami? Tinggal turunin aja, ganti alif lamnya, pindahin ke belakang, diganti dengan domir atau kata ganti hu atau ha kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan hu, kalau dia laki-laki hu, kalau dia perempuan ha, kalau dia berdua berarti huma, kalau dia beramai-ramai berarti hum, kalau dia beramai-ramai perempuan berarti hunna, ila akhirih. Hmm, baik. Semudah itu kita merangkai kata yang bertingkat-tingkat. Taib. Sampai di sini, silakan kalau ada yang mau nyatet ataupun mau didiskusikan. Kasih contoh lagi Tad. Contoh misalnya apa? Contoh Ah, ihsan. Nah, apa guna? iya ya. Ihsan. Ihsan. Hmm, Ihsan ini biar misalnya biar mudah ihsanun diingat juga ya. mutazawijun misalnya. Ihsan adalah laki-laki yang beristri atau setelah berpasangan. Mutazawijun misalnya. Mutazawijun. Amin gitu San. Fitnah ya Tad.
Enggak, ini kalau dalam ilmu bahasa Arab ini Doa-doa. dari sisi itu namanya doa atau bi'tibar Doa-doa. masayakun. Nah, Amin. Amin. oke gitu ya. Mutazawijun. Oke. Nah, terus ini ihsan mutazawijun udah ini merupakan jumlah. Ini merupakan jumlah. Jumlah yang mana jumlah ini udah merupakan mubtada wal khabar. Nah, berikutnya ya terserah mau kita gambarin apa. Misalnya eh, kita pengen katakan misalnya ihsan haluhu misalnya keadaannya mutazawijun. Sudah berstatus misalnya haluhu mutazawijun. Sudah berstatus menikah. Nah, yang mana aslinya adalah ya ini tambahan ya. Halun mutazawijun jadi haluhu mutazawijun. Ihsan keadaannya sudah berpasangan. Nah, itu. Yang lain lagi misalnya eh al-kitabu misalnya kitabu gol apa goliun kitabnya mahal. Oke, kitabnya mahal. Kita tambahin kalimat ihsan di depannya. Ihsanun kitabuhu bukunya goliun. Bukunya mahal. Mungkin bukunya ini terbuat dari emas misalnya. Kita bilang ihsan kitabuhu goliun. Terus ada lagi San nama perempuan yang antum suka lagi San selain Syakira San. Sebut aja San, nggak apa-apa San. Jamila. Jamila, Jamila yang cantik gitu San namanya. Tadi udah tadi. Misalnya namanya Konita San, Konita. Nah itu cantik tuh namanya San, Konita. Nggak masuk. Misalnya Konita misalnya Konita gitu ya. Kita buha kitabnya kitabnya Goliun. Kitabnya itu mahal. Nah, ini merupakan apa namanya contoh-contoh dari suatu jumlah ismiyah yang mana khobarnya adalah jumlah ismiyah juga. Nanti kita irob. Tapi coba dari contoh yang sudah kita berikan, ada nggak coba dari antum yang menemui kesulitan dalam memahami contoh? Ini jumlahnya sudah berubah jadi jumlah atau masih jumlah ismiyah kan? Ini masih jumlah ismiyah, San. Masih jumlah ismiyah, tapi di dalam jumlah ismiyah ada jumlah lagi. Yang mana jumlah di dalam jumlah ismiyah itu namanya jumlah ismiyah juga. Jadi jumlah ismiyahnya ada dua. Kalau kita coba ini apa ya? Coba kalau kita coba ilustrasikan, kurang lebih begini ilustrasinya. Ilustrasinya kurang lebih begini. Yang ini pernah juga anak gaman. Ini ada jumlah. Ini jumlah. Afwan. Ini ada mubtada. Ini ada khobar. Nah, khobarnya itu bentuknya adalah mubtada dan khobar lagi. Jadi khobarnya itu bentuknya adalah bentuk jumlah. Jadi mubtada kedua, khobar kedua, dan jumlah dari mubtada dan khobar itu menempati posisinya mubtada yang kedua. Oke, ini khobar 1 ya, kita tulis aja ya khobar 1, ini khobar 2, ini mubtada 1, ini mubtada 2. Jadi ada dua mubtada, ada dua khobar. Yang mana mubtada kedua dan khobar kedua itu menempati tempatnya khobar yang pertama.
Ini pembahasan kemarin yang ada domir yang rujuk itu tadi. Ya, betul. Ini karena sekedar ini aja, sekedar review sekaligus mengi'rab ini. Oke, gimana Mas I'rabnya An? bisa diulang atau tadi? Apa nanti aja ngelihat rekamannya gitu? Yang mana mubtadaun marfuun itu? Ya, apa udah di rekaman yang sebelumnya? Udah lama. Udah pernah dibahas di yang pertama-pertama juga, Ana sudah ngasih tahu antum sepertinya. Ya, udah belum Mas? Mas Ageng. Ada khobarnya gitu kayaknya belum. Ada kabarnya belum ya? Kalau kabar bertingkat memang belum. Cuman kalau mubtada khobar sudah pernah Ana sampaikan. Seingat Ana begitu. Tapi kalau mau Ana sampaikan juga boleh sih. Mudah kok. Mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Udah dah. Dicek aja lah di pertemuan yang lalu. Pertemuan yang lalu kan ini apa namanya? Nanti kan insya Allah diupload Ini ini. nanti Ah, dicek aja tat nanti. dicek aja ya gitu ya. Hmm. Masalah dari ada diskusi nggak sampai sejauh ini? Ini ntar bakalan ke Budok juga Ustaz ya. Tentu, tentu, tentu. Nanti kita bakalan ke situ semuanya. Holiday kan itu kan event ya, summer juga kan event. Gitu. Insya Allah. Ada periode of time. Mm-mm. Gimana Mas Angga? Ada diskusi? Insya Allah sejauh ini cukup. Cukup ya. Ini Hmm. kalau ramai tadi apa itu? Kalau ramai-ramai tadi apa? Ramai Jadi hum, jadi hum, hum ya. hum. Jadi hum ya. Kita buhum jadi ini. Kalau misalnya rame-rame kita buhum ya betul. Kita buhum. Kalau Oh, rame-rame kita buhum. ya, ya, ya. Biasa. Salah. Oke. Ambil. Lanjut. Lanjut nih. Oke, lanjut ya. Ayo kita i'rab. Ihsan dan Konita, Ihsan sama Konita misalnya. Misalnya, ini di i'rabnya apa? Tat? I'rabnya adalah mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Dhammatun mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adz-dhahiratu fi akhirih. Taib. Kitab kitab misalnya kitabnya Ihsan sama kitabnya Konita. Bagus tulisan namanya Konita tulisan. Konita wanita yang selalu qanaah, masya Allah. Terus atau wanita yang taat. Nah, gitu. Oke, kitabu itu dia adalah apa? Mubtada'u tsani. Kalau tadi mubtada'un aja, sekarang kita tambahin keterangan. Mubtada'un tanin. Mubtada'un tanin. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adz-dhahiratu fi akhirih. Mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi mubtadaun tsanin marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adz-dhahiratu fi akhirih. Baik. Udah? Belum. Kita tambahin lagi. Wa huwa mudhafun. Nah, tambahin keterangan. Ini keterangan tambahan. Dan ini menjadi penting untuk disebutkan. Wa huwa mudhafun. Catat dulu. Catat. Mubtada'un tsani marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adz-dhahiratu fi akhirih
wa huwa mudhaf. Oke. Baik. Oke. Sudah, San? Mas, Aldari, Sageng, Mas Angga? Belum. Belum. Belum, Tat, belum. Baik. Sok atau Itu apa tak? hmm? Habis itu tadi. Wa alamatu Wahu. rafihi ad-dhammatu Az-zahiratu fi Wahuwa akhirihi wa huwa mudhafun. mudofun. Mudhaf. Nah, Ana juga udah pernah cerita nih panjang lebar mengenai mudhaf dan mudhaf ilaih. Nanti silakan merujuk ke pertemuan ketika kita membahas tentang akhuka, hamuka, wafuka, wadhumalin. Yang isim yang 6 itu. Atau isim yang 5 itu. Itu bisa dirujuk ke situ. Lalu. ad-dhahiratu Akhirihi. fi akhirihi. Itu garis ini ya, garis miring. Enggak, itu ya tambahan aja maksudnya. Itu tanda aja tanda. Maksudnya adalah ada tambahan gitu lah. Wa huwa Wa huwa mudhafun mudhafun. mubtada'un sani marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu ad-dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhafun. Cakep, Gitu kan? cakep. Itu untuk yang jumlah ismiyah, yang penyusunnya juga jumlah ismiyah. Betul. Utamanya untuk yang kitab ini. Yang kitab ini. Yang kitab. Kitab Antum sama kitabnya Konita. Nah, Sama ya sama. ininya. I'rabnya sama. Oke. Hmm, Cukup nih? Cukup. Ntar, Oke, baik. contohnya belum ditulis. Oke. Nanti bedanya Ihsanu. bedanya Antum sama Konita gimana? Bedanya cuma di huruf H sama Hu-nya ini. Nanti ada perbedaan sedikit perbedaan antara Antum sama Konita. Di Irobnya atau di ininya? Di i'rabnya ada sedikit sedikit aja perbedaan antara Antum dan Konita. Selebihnya semuanya sama Antum sama Konita. Gitu, sama. Nah, gitu. Ah, Oke. Jadi i'rabnya gini loh ya. Kalau ditulis ya, apa? Ihsan,
Terus sama dengan apa? Mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih gitu ya. Terus kitab mubtadaun sani marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Terus al-ha'u nanti insyaallah ha. Sekian 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 sekian. Terus goliyun apa gitu ya. Jadi per kalimat gitu dia cara mengi'rabnya. Ini baru mubtadanya ya, Baru ihsan sama baru kitabnya baru aja. isan. Heeh. Oke, gitu ya. Jadi nggak sembarangan. Ini merupakan cara mengi'rab dari zaman bahla, dari zamannya mungkin dari zamannya ulama-ulama dulu begitu. Ya insya Allah juga saya takyidin juga belajarnya begini juga, belajar i'rabnya begini. Ihsan tadi gimana tuh? Gimana gimana? Ihsan. Ihsan Eh, tadi gimana? Ihsan mubtadaun marfuun wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kitab mubtadaun tsani marfuun wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Alha apa goliyun apa. Gitu. Jadi masing-masing punya ini, punya apa namanya, punya tempat untuk di-i'rab. Ya, ya. Hmm. Masing-masing katanya itu. Masing-masing katanya, bahkan per katanya. Oh, kata ya. Hmm. Padahal marfu'un wa alamatu rafihi Ad-dhammatu adz-dhahiratu fi ad-dhammatu adh-dhahiru fi akhirih. Tadi bedanya yang isan sama kitab apa tuh? ihsan sama kitab. Bedanya kalau ihsan itu mubtada aja, tapi kalau kitab tuh mubtadaun tsanin. Ditambahin Kalau isan mubtadaun. berarti mubtadaun marfuun gitu ya. Ya, nggak ada kata saninnya dia. Sama mudhofnya tadi. Nah, mudhafnya juga nggak ada. Kalau di ihsan nggak ada. Tanin itu apa sudah artinya tadi? Kedua, yang Tanin. kedua, yang Us, kedua, Oh, yang kedua ya. the bridge. yang kedua. Tadi. Misalnya apa? Kalau di apa? Kalau di Al-Fatih itu kan Muhammad Tsani kan? Al Muhammad Ats-Tsani kalau nggak salah. Bapaknya Muhammad Al-Fatih itu adalah Murad Tsani itu. Mana yang lupa nih. Murad namanya, Sultan Murad, Murad. Ya, Sultan Murad Murad dua. Ats-Tsani. Murad II. Nah, itu disebutnya Sultan Murad Ats-Tsani. Anaknya Sultan Muhammad Atsani. Mm-mm. Anaknya Sultan Murad Ats-Tsani. Nah, kalau di Maroko sekarang itu penguasanya namanya kalau nggak salah Sultan Hussein Al-Khamis. Al-Khamis atau Asadis ya? Al-Khamis kalau nggak salah. Sultan Muhammad Al-Khamis. Itu maksudnya yang keenam gitu. Hmm. Yang ke gitu. Udah nih, lanjut ya. Sekarang yang Selesai. Al-Ha'u. Oke. Bedanya ihsan sama konita, bedanya cuma di sini doang. Nah, di sini untuk ihsan Al-Ha'u adalah al-ha'unya itu disebut sebagai namanya, kalau al-ha'unya ihsan bunyinya begini, domirun muttasilun. Oke, ini untuk ihsan ya, untuk yang ihsan ya, domirun muttasilun mabniun ala ad-dhammi. Dia mabni atas domah. Oke,
Domirun muttasilun mabniun ala domi fi mahalli jarrin fi mahalli pakai hak ya, fi mahalli jarrin mudofun ilaih. Oke, ini untuk yang haknya ihsan. Kalau haknya konita, gimana haknya konita? Haknya konita, al-ha'u domirun muttasilun mabniun ala. Kalau ihsan itu mabni ala domi, kalau konita mabni ala sukun. Kenapa? Karena ini ada alif nih. Alif di sini harokatnya sukun dia. Jadi mabni ala sukun fi mahali jarrin mudofun ilaih. Nah, ini perbedaan antara haknya ihsan dan haknya konita. Bedanya di mana? Kalau ihsan mabni ala domi karena domah akhirnya, sedangkan konita bedanya adalah sukun. Karena alif harokatnya adalah sukun. Sukun pada alif itu nggak ditulis. Ini perbedaan antara i'rabnya ihsan dan i'rabnya konita. Itu mabniyun atau mabniyun? Mabniyun. Mabniyun. Dia pakai tasdid. Mabniyun. Ala Ala. Ana ad-dhamma. Ala dommi. Dhamma. ala 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 dom. dommi. Itu mutasilun ya. Muttasilun. Muttasilun. Alat domi. Mimnya pakai ini juga enggak? Apa? Alat dommi. Oh ya, betul. Pakai tasdid juga. Alat dommi. Di mahali ada. Ya, fi mahalli rojarin. Apa tadi? Rojarin. Jarrin. Jarrin. Fi mahalli Ya, jarrin. di mahali jarin. Mudofun alai. Tidak itu alai. Ilaih atau alai tadi? Ilaih. Ini alai. Mudofun ilaih. Tapi dhammi ini apa ini tuh? Alat alat dhammi
Fi ya. Fi mahalli raf'in, betul. Mahalli Jarrin. Fi mahalli jarrin. 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 Mudhofu ilaih. Mudhafun. Oh, mudhofun. Hmm. Oke, oke, oke. Yang konita ini ada sukun gitu. Alas sukuni. Ada sukuni. Mm-mm. Mm-mm. Udah? Oke, Taib. Sama juga. Oke, yuk yang goliun. Goliun. Ini kalau kita lama begini, jangan sampai ntar nggak hafal lu ya. Aduh, sayang banget kalau nggak hafal ntar. Udah lama-lama kita nunggunya. Udah, udah. Udah. Goliun, Goliun adalah khobaru mubtada'i sanin. Khobaru mubtada'i sanin. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu fi akhirih. Khobaru mubtada'i sanin marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu fi akhirih. Dah. Khabaru mubtada'i sanin Tani. Tuh. marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Terus Terus apa nih, Ustaz? az-zahiratu az-zahir. Az-zahiratu fi akhirih. Ya.
Marfuun itu nun ya, Tat. Marfuun. Marfu'un. Mim ro Marfu'un. fa waw nun. Betul. Ain. Mim, ro, fa, waw, ain. Ainnya Marfu'un. domah tain. Marfuun. Belum. Sudah tak? Udah. Oke. Baik. Nah, terakhir. Ini agak panjang. Ini agak panjang. Perhatikan. Terakhir. Ini agak panjang. Perhatikan. Wa jumlatu. Wa jumlatu. Kitabuha. Atau kitabuhu. Goliun. Ya. Wa jumlatu kitabuha au kitabuhu goliun. Oke. Apa? Fi mahalli raf'in khobaru mubtada'in awal. Khobaru mubtada'i awalin. Wa jumlatu kitabuha. Dikasih gini ya. Kitabuha au kitabuhu goliyun fi mahalli raf'in khobaru mubtada'i awalin. Aduh. Apa itu rofin? Ya, raf'in. Wa jumlatu kitabuha. Ya. Wa jumlatu kitabuha au kitabuhu fi mahalli raf'in Berarti itu khobar. goliyun ya. Ada goli Goliyun, ha. kitabuha goli. Goliyun fi Fi mahalli mahalli raf'in raf'in. uh, khobaru mubtada'i al-awwalin. Mubtada'i awwalin.
Khobaru, buat khobaru ya. Khobaru mubtada'i awalin. Udah? Sudah, Tat. Baik. Kalau sudah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu ini, satu babak. Hmm. Kalau antum sudah paham ini, sebenarnya jadi gampang semuanya. Jadi gampang semuanya. Kalau sudah satu paham ini udah jadi gampang semuanya. Oke. Oke, contoh misalnya. Perhatikan. Tadi dari pola tadi, apa yang antum perhatikan ada yang beda dari semua hal yang tadi telah disebutkan? Ada nggak titik perbedaan masing-masing tersebut? Dari semua contoh-contoh tadi, mana titik yang menjadi beda antar kalimat? Domir. Domir. Yang lainnya, coba ada nggak yang lain? Selain domir. Lagi? Nggak ada. Jawabannya adalah Iya. Dom. nggak ada. Hanya domir saja. Nah, domir ini berperan penting. Untuk apa, Tat? Domir ini berperan penting untuk mengikat. Maka istilahnya di dalam kitab Nahwu, domir ini disebut sebagai namanya robitoh. Isim yang mengikat antara kalimat ihsan atau kalimat konita dengan jumlah fi atau jumlah ismiyah yang sudah kita tentukan tadi. Jadi alha ini tugasnya untuk merobitoh, untuk mengikat ihsan dan untuk mengikat konita. Baik. Itu satu penting. Nah, ini si robitoh ini mesti ada, bahkan harus ada, karena kalau tanpa robitoh, ihsan dan konita tidak akan pernah mungkin bisa diketahui maknanya apa. Dan jumlah ini hanya akan hampa saja. Gitu. Nah, penting robitoh ini ada. Oke. Kalau antum sudah mengetahui tentang kedua hal tersebut, yaitu tentang mengenai maksudnya robitoh itu harus ada, maka kita akan lanjut ke pembahasan yang lebih mudah lagi, yaitu mengenai apa? Mengenai jumlah fi'liyah. Yang mana kurang lebih kalau tadi itu kita punya visualisasi mubtada, khobar, mubtada dan khobar gitu ya. Ini kan kemarin posisinya ini dua, ini yang kedua, ini yang kedua, ini yang pertama dan ini yang kedua, ini yang pertama itu. Nah, sekarang itu bedanya begini.
Ini mubtada, ini khobar. Bedanya ini fiil, ini fa'il. Fiil dan fa'il. Fiil dan fa'il. Contoh gimana misalnya? Misalnya, zahaba, gitu ya. Zahaba Zaidun ilal madrasati. Ilal madrasati. Ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Siapa yang bisa nebak? Zahaba Zaidun ilal madrasati. Jawabannya adalah ini jumlah fi'liyah. Filia. Kenapa? Ada kata kerja. Ada kata kerja atau depannya fi'il. Nah, kalau kita balik, bisa. Kita bilangnya Zaidun zahaba ilal madrasati. Zaidun mubtadaun marfuun wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Zahaba fi'lun madin. Fi'lun madin. Mabniun, ya, mabniun ala fathi. Oke, mabniun alal fathi. Toyib. Wal fa'il, oke, kan kita kemarin bilang bahwasanya kalau ada kata kerja pasti ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Nah, fa'ilnya ini wal fa'ilu dan fa'ilnya wal fa'ilu, oke, domir. Kalau tadi mutasil, kalau ini mustatir. Mustatirun. Ini Anda sudah pernah jelaskan juga apa bedanya domir mustatir dan domir mutasil. Domir mustatir. Oke. Domir mustatir takdiruhu, perkiraannya takdiruhu huwa. Yang mana huwa ini ya'udu, kembali, ila Zaidin. Jadi kalau tadi domirnya mutasil, kalau ini domirnya mustatir. Yang mana domir mustatir ini juga sebagai pengikat antara zahaba dan juga Zaidun. Kalau tadi kita bilangnya mubtadaun sanin, kalau ini fi'lun madin mabniun alal fathi. Wal fa'ilu domirun mustatirun takdiruhu huwa. Kan kita nggak kelihatan kan fa'ilnya siapa? Berarti domir. Al fa'ilu domirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ila Zaidin. Ya'udu ila Zaidin. Oke. Berarti kalau ini kita ganti ihsan sama. Berarti kalau perempuan gimana? Sama. Wal fa'ilu domirun mustatirun takdiruhu hiya. Ya'udu ila konita misalnya tadi. Kalau tadi huwa sekarang hiya. Nah, huwa itu kalau di akhir huwa itu kalau di ini jadi hu gini. Tapi kalau hiya itu kalau di akhir itu jadi ha. Gitu. Ini zahaban. Zahaba. Oke.
Gimana sampai sejauh ini? Silakan. Mustirun. Mustatirun tuh gimana kan? Tatirun, tatirun, pakai tak tatirun. Mustatirun. Nggak ada ininya. Nggak ada apa? Nggak ada apa. Tasdid. Nggak ada. Mustatirun. Itu pakai shin apa? Sin, ha, sin, sin ya, pakai sa, sin, sin. Itu huwa apa Ustaz? Huwa yu. Hah? Yang Takdiruhu di huwa. Takdiruhu takdiru huwa huwa ya'udu, ya'udu ya'udu ila Zaidin. Kalau itu Zaid, kalau itu Ihsan berarti ya'udu ila Ihsan. Kalau sebelumnya adalah konita berarti ya'udu ila konita. Hmm, udah? Sampai sejauh ini? Baik, Ya udah ya. uddu ya kan? Ya'udu, Ya ya'udu. Nggak ada ya'uddu, tapi ya'udu. ya'udu ila Ila Zaidin. Atau ila siapa? Ila konita atau ila ihsan. Coba dari awalnya wal fa'il. Ya. Zaidin. Zaidin. Susah juga ngetik pakai bahasa Arab ya. Gimana gimana Zat? Susah ngetik pakai bahasa Arab. Oh Keyboard. iyalah.
Antum mau lihat keyboard aneh nggak? Udah Mau diiniin, sombong sama guru. udah apa namanya, udah di apa, di stikerin. Ketahuan. Ya itu juga dulu juga ya kita juga begitu, San. Kita juga dulu begitu. Masya Allah. Tapi kalau beli laptop di sana udah ada otomatis ada itunya Ya, ya? otomatis. Sering latihan aja, San. Sering latihan. Antum tulis aja Siap, ketik Arab. Jadi gitu gampang ntar biasa. siap, 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 siap. Ustaz, bisa diulang nggak Ustaz? Wal fa'ilu Domirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ila Zaidin. takdiruhu ya. Ya, takdiruhu huwa. Kalau perempuan berarti takdiruhu hiya. Kalau banyak kan berarti takdiruhu hum. Afan dik, afan, afan, afan. Afan kalau dia cuma ada huwa sama hiya aja. Huwa sama hiya aja. Nih, kalau keyboard yang antum beli di sini, karena beli di sini udah langsung dia, nggak ada stiker-stikeran kayak antum. Sombong. Nih, nak kasih tahu nih. Cek Shopee lah. Iya, pengennya beli keyboard itu yang ada Arabnya gitu. Ah, nantilah menikmati hasil ini dulu. Bersusah payah nyetikerin. Nggak apa-apa, itu judun maskur loh. Kalau bahasa itu judun maskur. Apa namanya, juhud perjuangan yang patut untuk diapresiasi. Nah, gitu. Nggak apa-apa. Dulu teman anak juga ada kayak gitu juga sih. Ada juga. Ya, tapi kalau anak ya nggak mau ngoyoh sih. Beli aja. Paling berapa sih, 20.000 atau berapa, beli aja lah. Iya, yuk. Tuh. Oke, baik, dah ya. Dah cukup, ini selesai. Bab mubtada dan khobar. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ingat ya. Ingat, ingat omongan anak ini. Cara antum mengi'rab jumlah ismiyah ini mutlak antum harus hafal. Kenapa, Tat? Karena i'rab jumlah ismiyah ini akan berpengaruh kepada bab-bab berikutnya. Ada bab kana berpengaruh, ada bab ina berpengaruh, ada bab zona berpengaruh, dan di bab-bab yang lain akan berpengaruh i'rab jumlah ismiyah ini. Jadi antum harus mutlak hafal dan mutlak paham. Kalau antum nggak paham, ulangi lagi. Nggak paham, tanya. Nggak paham, ulangi lagi. Nggak paham, tanya. Gitu terus aja. Sampai benar-benar antum tidur itu langsung kebayang. Mubtadaun marfuun wa alamatu rafihi dommatun zohiratun fi akhirih. Harus hafal mati. Kalau bahasanya itu mungkin. Ya. Jadi setelah ini, jadikanlah ini wirid antum setelah wirid sholat. Nih, wirid antum sekarang ini dulu. Ya, nih, wirid antum. Bahkan guru anak tuh pernah bilang Ustaz, begitu. Mm-mm.
Kalau antum pengen ngapal sesuatu, jadikanlah sesuatu yang mau antum hafal tuh jadi wirid setiap malam. Namanya wirid tuh ya ibaratnya jimat lah atau pegangan yang setiap harus dibaca. Nah, insya Allah biiznillahi ta'ala ketika antum sudah hafal, wah itu antum tinggal merem aja udah. Merem ibaratnya. Nggak capek-capek antum ngafal lagi. Anak yakin sih, Imam Syafi'i itu nggak ujuk-ujuk gitu aja beliau tuh langsung melihat langsung hafal, nggak. Anak yakin beliau itu dilatih sama ibunya dari kecil untuk menghafal. Sehingga ketika dewasa, beliau itu udah langsung ketika ngeliat tuh ya, oh dia udah langsung kebayang, oh ini. Ya betul. Otaknya udah bisa dilatih. Imam Syafi'i. Jadi jangan pikir, itu mah Imam Syafi'i. Enggak, Imam Syafi'i juga manusia bro. Pasti juga ada di mana sisi kemanusiaan beliau. Sisi kemanusiaan beliau di mana? Dilatih. Nah, Ustaz Adi Hidayat, anak yakin ibunya ngelatih pasti. Nggak mungkin Ustaz Adi Hidayat ngapal gini, enggak. Pasti latihan. Nggak ada di dunia ini, anak yakin nggak bakal ada di dunia ini yang langsung Allah kasih hafalan sekuat itu. Pasti penuh dengan latihan. Kerja kerasnya ada. Apa namanya, usahanya jalan. Doanya terus mengalir. Doa ibu terus dialiri, dibanjiri. Nah, itulah yang menyebabkan kekuatan apa namanya para ulama-ulama itu. Nah, ada satu perihal yang ini cukup agung menurut Ana. Dan ini merupakan satu-satunya alasan kita kenapa kita harus memilih wanita solihah adalah bahwasanya hanya wanita solihah yang bisa mengeluarkan para tokoh-tokoh yang hebat. Semua bisa lihat. Imam dari zaman dulu sampai zaman sekarang, ibu itu selalu menjadi peran sentral untuk menjadikan seseorang itu tokoh besar dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, makanya kenapa kita harus memilih wanita yang solihat itu ya karena di rahim-rahim mereka itulah nanti bakalan lahir tokoh-tokoh hebat dan tokoh-tokoh besar. Dan tidak mungkin kalau tokoh-tokoh besar itu lahir kecuali dari ibu yang berpendidikan. Maksudnya berpendidikan di sini ya dia belajar, rajin belajar, terus mengasah dirinya. Nah, itulah. Jadi malah jadi cerita begitu. Oke, baik. Sampai di sini. Sok, kalau ada diskusi, pertanyaan sampai dari awal kita sampai sampai di pembahasan terakhir ini. Silakan. Sebelum anak tutup. Hmm. Saat nanti itu kan ada belajar ini nggak sih, ada pakai isim apa namanya? Mankus ya apa ya? Kenapa gitu? Itu nanti bakal ke sana nggak sih? Tat? Itu nanti disoroh mas, ininya mas. Oh Detailnya disoroh ya. disoroh. Disoroh ya. Mm-mm. Karena kan isim urab tuh kan harus dihafalin nih. Kalau nggak mumet juga itu. Iya betul, betul. Ini tapi nanti itu eh, kalau di kalau di kalau di nahwu dia dibahas, tapi bahasnya nggak sedetil ketika di sorof. Tuh. Jadi sebenarnya itu ada di nahwu, tapi cuma sedikit, sorofnya lebih banyak. Nah di momen itulah nanti ilmu sorof dan ilmu nahwu itu bergabung dia mas. Tapi nggak usah ini mas, nggak usah khawatir mas, nggak usah langsung kayak down gitu apa kayak langsung wah ini susah nih nggak. Semua mudah mas, semua mudah. Insya Allah semuanya mudah. Ustadz yang Zaidun sama Al-Madrasah itu tuh sama ya kayak yang tadi ya kan? Nah ini kalau Irobnya. al-madrasahnya beda, al-madrasahnya. Al-madrasahnya jar majrur, itu urusan lain lagi nantilah. Ini nggak sengaja nggak ana spill, udah. Ini karena ini nanti pelajarannya agak agak panjang, gitu, agak panjang. Dan itu nanti udah ana akhirkan saja.
Tapi Nah, Zaidunnya sama ya. sama. Sebenarnya masih ada satu lagi sih, satu lagi pembahasan di bab ini. Satu ada lagi, satu lagi irob lagi. Tapi yang paling kuncinya tadi di dua tempat tadi. Ada satu lagi. Heeh. Mau digas hari ini di jam 10 ya di sana ya. Ayo dikit lagi. Gas aja yuk nanggung. Oke, nanggung ya. Satu Oke, lagi. Satu nanggung lagi. ya. Oh, Oke. iya. Taib, Bisa ini. yuk. Catat sub ya kan. Coba taib, yuk. Contoh misalnya, Zaidun fit dari ataupun Zaidun fil Ini bait. apa tuh? Jumlah apa tuh? Antum bisa langsung menilai dari depannya aja, San. Hmm. Apa? Jumlah apa dia? Ismiyah. Ismiyah. Udah langsung. Zaidun fil baiti yang kedua ihsan aja. Ihsan aja lah sekarang. Ihsan sama konita aja dah. Ihsan Astagfirullah. fil baiti wa San qanita Kolita. amama al madrasah. Nah, ihsan di dalam rumah, konita di depan masjid aja lah. Jangan depan madrasah, depan masjid. Ihsani Amama dan Konita Mubtada dan khobar misalnya. oke. Ihsan dan konita. Oke. Perhatikan, San. Ihsan dan konita irobnya sama. Apa tata Arab irobnya ihsan dan konita sama? Apa irobnya, San? Irobnya adalah apa irobnya? Oh, Malah dia. mubtadaun Terus, marfuun terus, wa alamatu raf'ihi terus. ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Barakallahu fiik. Oke, Taib. Sekarang ini antara fi sama jar. Antara fi sama amama. Oke. Fi gampang. Harfu jarin. Selesai. Harfu jarin. Sebenarnya ada lengkapnya sih. Cuman udahlah. Nggak penting lah. Nggak terlalu penting. Harfu jarin. Oke. Kalau mau lengkapnya. Harfu jarin mabniun ala sukun fi. Mabniun ala sukun. Dah gitu aja. Oke. Al-baiti. Al-baiti adalah majrurun bi fi ini berarti penyebabnya ya wa alamatu jarrihi oke wa alamatu jarrihi al kasratu az-zahiratu oke perhatikan lagi oke tat khobarnya mana Anda bertanya gitu kan pasti kan? Ada mubtada pasti ada khobarnya kan? Khobarnya mana tat? Nah, perhatikan. Ini perhatikan dulu. Jadi catat dulu. Perhatikan. Ini yang paling dakik, ini yang paling kayak harus menjadi perhatian. Oke? Perhatikan. Wa jumlatu jarun wa majrurun. Perhatikan ya. Muta'allakun dia itu bertautan dengan apa? Bi khobarin bertautan dengan khobar yang mahdzuf. Bertautan dengan khobar yang terhapus. Takdiruhu yang mana? Yang mana? Apa tadi? Yang mana? Takdiruhu yang mana takdirnya adalah wujudun atau kainun atau mustakirun. Jadi kurang lebih apa namanya jumlahnya itu adalah ihsan
maujudun fit dari atau fil baiti. Ini adalah perkiraan perkataannya tersebut. Nah, inilah yang nanti akan menjadi pembahasan paling panjang dari huruf jar. Yaitu tentang apa? Tentang muta'alaq. Muta'alaq. Oke. Ulang lagi. Fil baiti fi harfu jarin al baiti majrurun bi fi majrur karena fi wa alamatu jarrihi al kasrotu adz-dzahiratu fi akhirih. Kurang fi akhirinya, tambahin fi akhirinya ya. Fi akhirih. Tambahin fi akhirih. Oke. Wa jumlatu jarun wa majrurun muta'allakun bi khobarin mahdzufin takdiruhu wujudun kainun atau mustakirun. Yang mana aslul kalamnya atau permulaan kalamnya ihsan maujudun fil bait atau ihsan kainun fil bait atau ihsan mustakirun fil bait. Nah, ini panjang. Ini nanti sebenarnya akan dibahas di kitab yang lebih tinggi lagi, tapi Anda kasih antum sekarang suplemennya supaya nanti antum bisa lebih kuat untuk mendapatkan suplemen ataupun dari apa namanya kitab-kitab yang lain. Artinya berarti eh, apa huruf jar ini, CV ini terikat sama khobar gitu katanya. Betul. Di khobarin ini apa tuh? Abis itu Bi khobarin mahdzufin. Mahdzufin. mahdzufin artinya? Terhapus. Oh, terhapusnya. Terhapusnya. Mahdzufin. Dengan khobar yang terhapus. Yang takdiruhu. Yang perkiraannya. Yang perkiraan. Wujudan. Wujudun. Atau Wujudun. kainun. Atau mustakirun. 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 Hmm. Baik. Jadi di sini apa Itu namanya? harfun, Hmm, harfun apa tuh? Gimana? Jarin. Harfun jarin. Harfu jarin, harfu jarin. Harfu jarin. Mabniun ala sukun itu. Mm-mm. Mabniun ala sukun. Kalau antum mau menambahkan itu. Al baitinya ini mubtada. Mana bilang mutada tah?
Karena nggak bilang Apa mubtada. tadi? Al-baiti Al-bait ini apa tadi? majrurun. Berarti dia di situ sebagai apa? Ya majrur namanya. Majrur aja. Dia majrur. Gak jadi apa-apa. Dia majrur aja udah. Tuh. Majrur karena si fi. Ya, majrur tersebab fi. Udah. Belum. Alam tujari. Kas tu an. Bi khobarin Mahdzufin. mahdhuf. Oh, Mahdzufin. artinya dihilangkan ya tuh. Terhapus. Udah. Belum. Satu lagi nih. Terakhir. Terakhir banget. Lah, tadi Mas aku udah nanya. Lupa. Apa tadi? Bi khobarin Mahdzu. mad. Mah. Mah. Mahdzumi. Mahdzufin. Mahdzufin. Pakai zaid. Pakai zal. Pakai ha. Benar. Pakai zal. Pakai fa. Mahdzufin. Takdiruhu Maujudun. wujudan. Eh. Afan. Kok wujudun sih? Maujudun. Maujudun. Maujudin. Maujudun atau kainun atau mustakirun. Mustak mustakirun ada. Mustakirun. Tuh, udah, Mas? Terakhir. Terakhir ya. Terakhir. Dan insya Allah ini yang paling terakhir banget. Kita hapus dulu ini. Sekarang amama. Amama ini di i'rab zorfu. Zorof itu artinya itu kata keterangan. Zorfu makanin. Zorfu makan. Mansubun.
mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathah az-zahirah fi akhirih. Oke, amama. Al-masjidi itu sama kayak tadi. Sama kayak apa, Tat? Dia sama kayak yang sebelumnya. Kayak yang dulu-dulu. Apa? Dia apa? Fan. Gini. Amama kita tambahi. Wahuwa mudofun. Tambahannya mudofun ya. Terus al-masjidi mudofun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu az-zahiratu fi akhirih. Oke. Nah, kalau tadi kan wa jumlatu jar wal majrur, ya kan? Wa jumlatu jarun wa majrurun eh, fi apa wa jumlatu jarun wa majrurun muta'alliqun bi khabarin mahzuf takdiruhu maujudun mustakirun atau yang lainnya, ya kan? Nah, ini sama. Wa jumlatu amama masjidi, oke. Muta'alliqun, dia muta'alliq dia tuh bertaut dengan apa? Bi khobarin mahdzufin, dengan khobar yang mahdzuf sama kayak tadi. Takdirnya sama. Maujudun, mustakirun, atau kainun. Nah, ini merupakan i'rab terakhir. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab mubtada dan khobar beserta i'rabnya. Baik, tafadol. Dicatat dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan namanya ditanyakan. Ya Rabbi, alhamdulillah. Adzohiratu fi apa itu tadi? Akhirihi. Itu tambahannya Tambahannya maksudnya wahwa wa mudhofun. wahwa Wahwa mudhof. wahwa. BTW sekalian nanya, ini apa namanya aplikasi BSI lagi maintenance dah? Udah Oh, 3 hari tadi. oh, alah. Bionnya bermasalah sedang lagi pemeliharaan. Hmm.
Kalau masih pakai mobile bank, kalau masih pakai BSI Mobile, belum sempat dihapus, masih sekarang sementara pakai itu bisanya. Kalau untuk transaksi Oh, online. baik, baik, baik. Aku kemarin malah malah bermasalah. Waduh, kata aku kacau, kacau. Akhirnya pakai jurus pintas. Udah beli paket luar negeri untuk nelpon ininya, untuk nelpon CS-nya. Malah nggak bermanfaat sama sekali. Diteleponin nggak diangkat-angkat. Katanya masih sedang dalam jaringan, masih dalam antrian. Antrian apa? Kita udah beli paket. Kita. Aduh, yes. Keren. Iya, 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 iya. Salah. Itu mudhofun ilaihi mabrur itu. Majrur, majrur. Majrur wa alamatu jarhi Al kasratu az-zahiratu fi akhirih. kasratu Ya Rabbi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Eh, enggak. Hmm. bedanya berarti kalau yang atas ini yang jumlah tuh amama al masjidi ini dia nge-i'rab satu gabungan gitu tadi ya. Maksudnya. Satu bedanya sama ini kan ada ini kan ada yang amama juga nih di bawah nih Ah, zarfu. Nah, kalau yang di atas ini dia amama yang tergabung sama al masjidinya itu ya. Oh, ya betul, 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 betul. Nah, ini ini tambahan catatan. Jar dan majrur dan zorof dan juga temennya mazruf itu disebut sebagai namanya syibhul jumlah. Dinamakan syibhul jumlah. Oke, jar majrur ditambah zorof dan juga mazruf, jadi masih disebut sebagai namanya mazruf, itu disebut sebagai namanya syibhul jumlah, yang menyerupai jumlah. Namanya syibhul jumlah. Oke, catatan. Jadi nanti kalau misalkan ditanya, apa itu syibhul jumlah? Syibhul jumlah adalah yang dia itu terdiri dari jar dan majrur atau zorof dan mazruf. Itu disebut sebagai namanya syibhul jumlah. Dan beginilah cara mengirab syibhul jumlah. Barakallah li walakum. Nah, itu tadi yang aneh mau tanyain itu. Kan tadi ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Oh, ini syibhul jumlah ya tadi ya. Namanya syibhul jumlah, yang mirip dengan jumlah. Syibhul al jumlah.
Sibahul jum. Pakai shin dia, Mas. Shibahul. Shibahul. Sya apa sa? Shin. 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 Sin. Sin. Shin. Sha. Shin. Shin. Sya. Shibahul. Shibahul jum. Shibahul. Zorfun wa mazruf itu. Heeh. Jar, majrur. Zorof, mazruf. Mudof, mudof ilaih. Sifat, mausuf. Nah, itu nantilah. Itu adalah istilah-istilah yang insya Allah akan antum temui. Insyaallah. Sudah sampai sejauh ini? Selanjutnya, kalau ada pertanyaan juga silakan. Sok ditanyakan. Muta'an lakun apa itu? Muta'allakun. Iya, muta'allakun. Muta'allakun bi khabarin mahzufin. Takdiruhu ma Maujudun sama kayak tadi. Maujudun, Hmm. mustakirun, kainun. Sama kayak persis sama. Oke. Persis sama saja. Sama saja. Sudah? Sudah ya? Oke. Nah, juga. Oke, kalau sudah kita cukupkan sampai di sini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafatul majelis subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu bihamdika. an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, apa dol?